Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia kita ketemu bersama beserta keluarga, juga yang mulia guru-guru kita yang hadir bersama kita, juga yang mulia ayah-ayah, ibu-ibu sekalian yang disayangi dan dicintai oleh Allah. Baiklah, mari kita bersama-sama kita dengar, yaitu pelajaran kita yang kedua pada halaman 176. Bismillahirrahmanirrahim. Penyakit-penyakit yang harus dihilangkan dalam ajaran tauhid tasawuf. Yang pertama, lesu atau lemah dalam melakukan amal saleh, ibadah atau lainnya. Yang kedua, terhijab Allah dalam pandangannya oleh dirinya dan alam semesta. Ini semua oleh karena perasaan tabiat dan adat nafsu yang harus dapat kita perbaiki dan kita hilangkan. Kita berpindah dari alam malak, yaitu syahadah, kepada alam malakut. Inilah yang dikatakan ulama tasawuf. Zahir alam adalah tipuan, batin alam adalah pelajaran. Untuk membantu menghilangkan penyakit-penyakit ini adalah dengan membersihkan nafsu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh menanglah orang yang dapat membersihkan nafsunya dari, dan rugilah orang yang mengotori nafsunya. Kalau kita senantiasa dengan zahir alam, nafsu kita kotor. Sebaliknya, kalau kita dapat menyaksikan batin alam, maka nafsu kita bersih. Membersihkan nafsu adalah dengan ibadah dan zuhud, dan berteman dengan orang-orang yang berjalan kemauannya kepada Allah, yaitu salih dan arif billah. Bila mana kita dapat menetapkan atau mengistiqamahkan ibadah dan tidak condong hati kepada dunia dan berteman dengan salih, yaitu orang yang berjalan hatinya kepada Allah, maka dikatakan orang yang menang dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sebab mereka ini orang yang bijak, mendapat ilmu hikmah, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya dalam menghadapi segala permasalahan yang dialaminya, baik terhadap keluarga, pemerintah dan masyarakat, dan senantiasa hatinya dapat anwar waridah, menyaksikan keberadaan Allah dalam dirinya dan di mana-mana. Hilang kelesuan, yaitu kemalasan dalam melakukan amal-amal saleh. Pekerjaan yang bermanfaat dan dia hidup dengan Allah, mulia dengan Allah, kaya dengan Allah, tidak dengan dirinya dan lainnya diri. Apakah Anda sebagai murid dari ajaran tasawuf sudah dapat memahami dan mengamalkannya? Ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, sama-sama kita dengar, yaitu pembacaan makalah yang mana kita harus dapat
memperbaiki pada diri kitanya, yaitu penyakit-penyakit nafsu yang ada pada diri kitanya, ataupun penyakit-penyakit yang harus kitanya hindarkan ataupun dihilangkan pada diri kitanya dengan pemahaman ajaran tauhid tasawuf. Maka dalam ajaran tauhid tasawufnya, penyakit-penyakit yang harus kitanya hilangkan nyona dua perkara. Yang pertama yang kitanya harus hilangkan pada diri kitanya, yaitu lesu atau lemah dalam melakukan amal saleh atau kitanya beribadah kepada Allah. Maka ini harus kitanya hilangkan pada diri kitanya kemalasan ataupun kebodohan pada diri kitanya. Bahkan timbul kemalasan pada diri kitanya karena kitanya hana dapat memahami agama yang benar, karena kitanya mantong yaitu dalam kejahilan. Hana kitanya dapat terdepa yaitu petunjuk bagaimana yang dikatakan oleh Allah tentang janji baik dan janji cerdas. Maka apabila kitanya hana dapat memahaminya, maka kitanya tidak dapat benar-benar mengerjakannya. Mantong kitanya terhiasi dengan tabiat-tabiat kitanya, kemalasan kitanya di dalam kitanya beragama. Kemudian yang kedua, terhijab Allah dalam pandangannya oleh dirinya dan alam semesta. Maka yang kedua penyakit yang harus kitanya hilangkan pada diri kitanya, yaitu sangkutan hati kitanya kepada selain Allah. Maka dalam kehidupan kitanya harus terhindar bahwa kitanya dapat melihat selain daripada Allah. Kitanya menghindar daripada kitanya merasa bahwa perbuatan dan sifat selain Allah. Maka nyukuh yang harus kitanya pahami, tak obati supaya penyakitnya bekna pada diri kitanya, bekna terhijab Allah dengan diri kitanya dan alam semesta, maupun dalam kitanya beribadah. Kitanya tatin ibadah tapi mantong tersangkut ataupun mantong terhijab dannya dengan ibadah tersebut, nyo juga dikatakan dengan penyakit karena mantong terlihat kepada selain Allah. Maka nyo bagi diri kitanya harus dadapu dan amalkan supaya dapat kitanya hubur Allah, dapat kitanya menyaksikan keberadaan Allah pada diri kitanya dan pada alam semesta. Ini semua oleh karena rasam, tabiat dan adat nafsu yang harus dapat kita perbaiki dan kita hilangkan. Maka penyakitnya timbul pada diri kitanya bahkan dikarenakan tabiat dan adab nafsu kitanya, sehingga dengan tabiat dan nafsu tersebut kitanya dapat terhijab ataupun berpenyakit yang kedua perkara tersebut. Maka kitanya harus dapat hilangkan kita supaya kitanya dapat berpindah daripada alam malak, yaitu menyaksikan kepada alam, ataupun kitanya berpindah kepada alam malakut. Ini yang dikatakan ulama tasawuf bahwa pandangan lahirnya adalah tipuan, maka pandangan batin itu adalah tempat kitanya mengambil pelajaran, dan itu adalah pandangan yang sebenarnya. Dahir